Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzuru Anime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Mamoru no Soreko ga Motoka no Data episode 12. Dan sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe-nya dari teman-teman karena hanya 9% dari teman-teman yang subscribe. Yuk kuningkan angka ini biar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya. So let's go. Di awal episode ini kita diperlihatkan Yume, Madoka dan Chikuma yang akan berangkat ke festival kembang api. Lalu tak lama setelah itu Mizuto akhirnya telah datang dan siap untuk berangkat bersama. Dan sebelum berangkat, awalnya Yume ingin berfoto bersama Mizuto. Namun sepertinya Madoka salah mengira bahwa Yume ingin meminta Mizuto memfotokan Yume dengan Madoka. Lalu saat akan memfoto Yume dengan Madoka, yang membuat Yume cukup terkejut karena Mizuto tahu kata sandi dari ponsel Yume. Waktu festival pun tiba. Di sini, Madoka menyarankan Yume dengan Mizuto untuk saling bergandengan tangan sama seperti Madoka dengan Chikuma, karena Madoka khawatir mereka bisa saling tersesat. Awalnya Mizuto mengatakan bahwa baik dirinya dan Yume bukan lagi anak kecil, dan seandainya mereka tersesat, tentunya mereka bisa pulang sendiri. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba di sini Yume malah memegang tangan dari Mizuto dengan alasan Yume yang sebagai saudara Mizuto tidak mau kalau saudaranya nanti bisa tersesat saat di tengah keramaian. Dan pada akhirnya Mizuto pun mau menuruti perkataan Madoka dan Yume. Lanjut. Saat di festival mereka sempat mampir di sebuah kios permainan menembak hadiah. Di sini, saat Madoka membantu mengarahkan tembakan dari Chikuma, Yume merasa cukup terheran-heran karena Madoka yang terlalu menempel, bahkan aset dari Madoka sampai menyentuh Chikuma. Namun, baik Madoka dan Chikuma terlihat biasa-biasa saja. Lalu, karena tembakan dari Chikuma gagal, Madoka meminta Mizuto menggantikan Chikuma untuk mendapatkan hadiah tersebut. Dan saat Mizuto akan menembak, Madoka menyarankan Yume untuk membantu Mizuto sama halnya yang dilakukan Madoka kepada Chikuma. Lalu, pada akhirnya Yume pun menuruti saran dari Madoka, yakni membantu mengarahkan tembakan Mizuto dari belakang. Dan saat akan menembak, kaki dari Yume tiba-tiba terkilir. Bahkan aset dari Yume pun sampai tak sengaja menyentuh Mizuto, sehingga saat ini membuat tembakan Mizuto menjadi meleset. Namun, meski tembakan Mizuto meleset, secara kebetulan ternyata tembakan Mizuto berhasil mengenai sebuah boneka, yang mana sebenarnya boneka tersebut adalah salah satu karakter dari game kesukaan dari Chikuma. Dan sepertinya Chikuma pun merasa cukup senang atas hadiah yang didapatkan Mizuto. Lalu setelah itu, Mizuto mengatakan kepada Yume bahwa sebelumnya Yume memang sengaja menempelkan aset dari Yume kepada Mizuto karena Mizuto merasa Yume yang terlihat cukup tegang. Namun Yume mengatakan bahwa dirinya memang tak sengaja karena kakinya yang terkilir. Dan di sini sepertinya Mizuto terlihat bisa memaklumi Yume karena Yume yang merupakan saudara tirinya. Lalu tak lama setelah itu, Madoka mengajak mereka ke suatu tempat. Dan secara kebetulan, di sana sudah ada orang tua Mizuto dan Yume yang sedang berbicara dengan seseorang. Dan saat mereka menghampiri orang tua mereka, orang yang sedang berbicara dengan orang tua Mizuto dan Yume mengatakan kepada mereka, terutama Mizuto, bahwa akhirnya Mizuto bisa memiliki keluarga baru. Karena setelah mendengar cerita dari orang tua Mizuto, orang tersebut terlihat prihatin terhadap Mizuto yang harus ditinggal ibunya sejak kecil. Dan orang tersebut memohon kepada Yume agar bisa menjaga Mizuto.
Lalu ketika mereka akan pergi ke tempat yang telah disediakan orang tersebut untuk menonton kembang api, tiba-tiba Mizuto pergi entah kemana. Dan dari sini Yume mulai menyadari alasan sebenarnya Mizuto yang terlihat tidak pernah bersama kerabat yang lain. Lalu tak lama setelah itu Yume pun pergi mencari Mizuto. Kita beralih ke tempat Mizuto yang sedang duduk di sebuah kuil. Dan di sini akhirnya terungkap alasan Mizuto yang terlihat jarang sekali dekat dengan kerabat bahkan dengan orang lain. Yang mana hal ini bermula saat usianya yang masih anak-anak. Kala itu Mizuto kecil sudah mulai memahami tentang yang namanya kehidupan. Namun meski banyak orang yang bersimpati kepada Mizuto karena Mizuto yang ditinggal ibunya saat masih kecil, Mizuto sama sekali tidak bisa merasakan apapun, dan yang ada dalam dirinya hanyalah sebuah kehampaan. Hingga suatu ketika saat ia membaca sebuah buku cerita yang secara kebetulan buku tersebut adalah kisah dari kakek buyut Mizuto, dan pada akhirnya Mizuto bisa menemukan hal lain yang bisa mengisi kekosongan pada diri Mizuto. Bahkan sampai tertariknya Mizuto dengan buku cerita, Mizuto beranggapan bahwa dunia fiksi adalah dunia nyata baginya, sedangkan dunia nyata hanyalah sebuah khayalan. Hal tersebut juga termasuk pertemuan Mizuto dengan Yume, yang mana awalnya Mizuto masih menganggap bahwa ia berpacaran dengan Yume hanyalah sebuah khayalan. Bahkan saat Mizuto dibuat kesal dengan sifat manja Yume, Mizuto masih menganggap dunia yang ia jalani hanyalah sebuah khayalan. Namun seiring berjalannya waktu selama bersama dengan Yume, tanpa disadari ternyata keberadaan dari Yume bisa mengisi kekosongan hati dari Mizuto, dan Mizuto pun mulai bisa merasakan arti dari sebuah kehidupan. Lalu tak lama setelah itu, akhirnya Yume telah sampai di kuil yang sedang ditempati Mizuto. Dan di sini Yume menyadari ternyata tempat yang sedang ditempati Mizuto saat ini adalah tempat yang sama saat momen Mizuto yang menelpon Yume, namun tiba-tiba ponsel dari Mizuto hampir habis. Hal ini dikarenakan ternyata saat itu Mizuto sedang berlibur di kampung halaman ayah Mizuto. Lalu sembari Yume duduk di sebelah Mizuto, Yume mengatakan bahwa Mizuto memang benar-benar mencintai Yume. Hal ini bisa dilihat Mizuto yang tiba-tiba bisa tahu kata sandi dari ponsel Yume, yang mana sebenarnya kata sandi tersebut merupakan tanggal pertama kisu mereka yang terjadi 2 tahun yang lalu. Hal ini menandakan bahwa Mizuto masih mengingat betul momen mereka saat masih berpacaran. Lalu di sini Yume bertanya kepada Mizuto alasan Mizuto mau menerima Yume sebagai kekasihnya. Dan Mizuto pun menjawab bahwa hal tersebut dikarenakan takdir. Dan jika kala itu Mizuto tidak bertemu dengan Yume, misal saat itu Mizuto bertemu dengan Higashira, maka saat itu Mizuto tidak akan pernah berpacaran dengan Yume. Dan Yume kala itu bagaikan orang yang berhasil menjadi pemenang dalam merebutkan hati dari Mizuto. Dan tak lama setelah itu, akhirnya mereka bisa melihat lagi peluncuran kembang api. Setelah 2 tahun lalu, terakhir kali mereka melihat kembang api bersama. Dan di saat itu, tiba-tiba Yume sekali lagi mengkisu Mizuto. Dan malam itu pun serasa hanya milik mereka berdua. Hari esok pun tiba. Saat ini Mizuto sekeluarga akan kembali pulang, dan sebelum pulang, di sini nenek Mizuto meminta kepada Yume agar Yume bisa menjaga Mizuto, dan Yume pun tentu mengiyakan permintaan dari nenek Mizuto untuk menjaga Mizuto yang merupakan saudara tirinya. Lanjut. Hari ini adalah awal masuk sekolah setelah liburan musim panas. Di sini kita diperlihatkan Kawanami yang terkejut melihat Mizuto yang memiliki seorang teman wanita. Begitu juga sebaliknya, Higashira juga terkejut karena Mizuto memiliki teman lain selain dirinya.
Dan di sini sepertinya Kawanami dan Higashira terlihat saling bermusuhan sebagai rival memperebutkan Mizuto sebagai teman sejati Mizuto. Lalu di akhir cerita kita diperlihatkan dialog antara Mizuto dan Yume yang mengatakan bahwa meski saat ini mereka tidak lagi sebagai sepasang kekasih, baik Mizuto dan Yume masih memendam rasa suka mereka satu sama lain. Dan meski saat ini hubungan Mizuto dan Yume telah berubah menjadi saudara tiri, mereka terlihat tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena mereka saat ini masih bisa saling bersama satu sama lain. Oke, untuk pembahasan anime Mama Hano Sureko Gamoto no Data episode 12 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.